korupsi dengan nilai jarahan terbesar di Indonesia. Kami hadirkan ini, saudara. Korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. Juliari saat ini masih tersangka dan diperiksa penyidik. Dan sosial Muhammad Syafi'i Nasution. Dalam persidangan, saksi. Hai, kenalin, nama aku Mutia, biasa dipanggil Muti. Aku adalah seorang desainer dari perusahaan yang dirintis bersama teman-teman kuliahku. Yuk aku kenalin siapa aja sih yang kerja sama-sama aku sampai sekarang. Yang ini namanya Dani, dia itu orangnya rajin, cekatan, rapi, semuanya deh. Makanya di bisnis kita dia menjabat sebagai production manager. Nah, yang ini satu-satunya teman cewek aku yang mulai bareng dari nol. Soalnya yang cewek ini hanya kita berdua. Namanya Rani, dia menjabat sebagai financial manager. Pokoknya semua data keuangan dia yang atur. Selanjutnya ada Rajendra Gafra, biasa kita panggil Gafra. Dia ini berperan sangat penting loh di dalam perusahaan karena jabatan dia adalah seorang marketing manager, yang artinya dia menjualkan apa yang perusahaan kita tawarkan. Gak kalah penting juga, Kenata menjabat sebagai marketing eksekutif. Tugasnya sih kurang lebih mirip sama Gafra. Bedanya, kalau Kenata itu fokus ke perencanaan pengembangan promosi, sedangkan Gafra harus fokus pada pengumpulan informasi pasar. Nah, yang terakhir namanya Fauzan. Dia adalah kakak tingkat kita di kampus. Di sini dia menjabat sebagai investor. Dia adalah kunci awal dan fondasi di dalam bisnis kita sekarang. Kita terkumpul di kampus Binus University Bandung, dan lucunya kita ini sama-sama kompak dan akhirnya kita sepakat untuk memulai bisnis bersama. Halo, selamat pagi, Rani. Kamu di mana? Halo, selamat pagi Pak. Saya lagi di kantor. Ada yang bisa saya bantu? Oh gitu, ada beberapa hal yang saya ingin diskusikan. Kamu bisa ke kantor saya? Atau nanti saya kirimkan lokasi saja? Bisa Pak, saya akan pastikan kerjaan saya lebih awal. Dapat tinggal sama lokasinya aja. Oh, oke. Baik, terima kasih ya. Nanti saya kabari kembali. Selamat pagi. Iya Pak, sama-sama. Selamat pagi. Tanpa rasa curiga, Rani segera menyelesaikan semua pekerjaannya lebih awal dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperkirakan akan dibutuhkan saat meeting. Ini dokumen yang Rani emailkan semalam ya? Iya Pak, saya bawa semua. Saya kira mudah cek. Sudah saya cek semua semalam. Sekarang saya akan dokumen ini. Iya Pak, apa ada yang saya salah kirim? Gak ada yang salah kirim, cuman saya bingung aja. Saya cek tuh di laptop tuh pembelian tuh naik, cuman kok tulisannya itu penjualannya turun. Jadi saya minta tolong ke Rani, harap dicek penjualan dan pembeliannya dan memberikan ke saya, beritahu perkembangannya kepada saya. Udah, saya pamit duluan sampai kerja. Iya. Dan lihat deh, ini kira-kira cocok nggak sih desainnya buat produk kita yang launching bulan depan? Kalau kata gue sih kayak agak kurang sih. Lebih kayak di color lagi deh. Siapa Dan? Ini si Rani, bentar ya gue angkat dulu. Ya lo Rani, ada apa? Iya Dan, jadi tadi gue meeting sama Pak Fauzan. Enggak, bukan. Kali ini dia udah baca laporannya sendiri. Tapi, masa kata dia perusahaan kita nggak mengalami kenaikan sih, malah penurunan. Kan gue udah cek semua pemasukan sama pengeluaran. Tapi emang iya sih, nggak ada kenaikan. Pak Fauzan minta gue audit ulang semua divisi. Terus dia minta update secepatnya. Jen, perasaan lu makin keren aja. MacBook lu juga yang terbaru lagi. iPhone lu iPhone 11 Pro Max. Ya elah Dan, lebay banget sih lu. Ini juga dikasih sama nyokap gue kali kemarin. Enak banget sih jadi lu. Udah sama keluarga di family. Sekarang anjir, gila keren banget sih.
Udah minum dulu, ntar gue yang traktir. Siap. Kenapa dan ada apa sih tadi? Hah? Enggak, Mut. Dia tuh cerita tadi abis ketemu sama Pak Fauzan. Terus dia tuh minta kita semuanya tuh meeting lagi. Terus dia diminta untuk ngaudit seluruh divisi. Soalnya kan perusahaan kita tuh sekarang kan naik naiknya, tapi malah nggak ada profitnya sama sekali. Hah? Serius? Makanya gitu. Tapi sih Mut, gue ada curiga sama seseorang di balik semua ini. Gue ada curiga sih sebenarnya sama si Rajendra. Lu lihat gak sih penampilan dia makin keren. Matchbooknya yang terbaru iPhone 11 Pro Max juga kan keren banget. Bener juga. Tapi kan kita nggak bisa nuduh orang kayak gitu aja, harus ada bukti yang kuat. Ya makanya kita harus cari dulu solusinya. Terus kita juga harus adain meeting semua divisi agar semuanya dapat solusinya. Ini bagus tuh. Syukur-syukur kalau dia bisa langsung ngomong ya. Ya, itu bagus itu. Apalagi kalau dia bisa langsung ngaku. Iya benar. Tapi aku minta sih untuk data laporan keuangan dari Ranti. Oke, gue kasih tahu dulu di grup ya. Ya. Apaan nih si Dani kok ngajak meeting? Apa jangan-jangan ngomongin masalah keuangan perusahaan ya? Kenapa lo bengong? Bisa nggak ikut meeting? Kalau bisa, gue kabarin nih di grup sekalian. Bisa gue. Lu ntar ngomong di grup sekalian ya. Ya ntar gue traktir deh sekalian. Oh boleh tuh, coba gue kabarin di grup ya. Nah kan Dan lihat kan nih balasannya tuh. Si Kanak aja bilang kalau Gafra mentakdir kita. Ya, sekarang kita tunggu Rani dulu dapat laporannya. Laporan asli Rajendra untuk bukti penguat kecurigaan itu. Oke. Kita langsung ke pembahasan utama gimana? Jadi sebenarnya dia habis meeting sama Pak Fauzan kemarin. Terus dia bilang ada penurunan di pendapatan perusahaan kita. Sorry nih ya, lo palsuin laporan keuangan divisi ya, terus pakai uangnya buat keperluan pribadi lo kan? Hah? Kenapa nih kok pede banget? Ada bukti nggak lo ngomong kayak gitu? Lo sadar nggak sih akhir-akhir ini kayak ngeliat stylenya Rajendra tuh kayak beda banget. Kalau gue lihat-lihat bener juga ya yang bilang. Enggak kok, gue ada project lain di luar kantor. Jujur aja deh lo, kemarin gue udah cek semua pengeluaran sama pemasukan dan ada jumlah yang kurang dari divisi lo. Lo kenapa lakuin ini semua? Lo nggak sadar betapa susahnya kita rintis semua perusahaan kita ini. Gue gak nyangka lo belum jadi anggota dewan atau presiden aja udah nggak bobot korupsi. Gimana kalau lebih sukses? Gue nggak pikirin dampaknya lo lakuin. Rasanya anaknya sendiri sedangkan tim bisa bobrok. Oke, gue minta maaf ya. Gue tau gue salah. Awalnya gue cuma ambil sedikit doang. Cuma makin lama, makin banyak, ya gue jadi nikmatin buat diri gue sendiri. Sorry banget ya. Sorry banget. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya lo udah cukup kita semua dan lo nggak akan gitu lagi dan mungkin kayaknya tuntutannya bisa dari investor juga. Oke, sorry gue minta maaf. Jadi guys, sebenarnya gue ajak Pak Fauzan kesini soalnya gue udah janji ke dia bakal ngasih update secepatnya. Selamat siang semuanya. Siap. Gafra, saya sudah mendengar apa yang teman-teman katakan dan harusnya Gafra menyesal karena perbuatan Gafra itu bisa terkena hukuman pasal 2 ayat 1. Dan karena itu saya tidak akan memasukkan kamu ke hukum, tapi jadikanlah pelajaran yang berharga buat Gafra sendiri. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya minta maaf sekali lagi, saya nggak bakal lakuin salah saya sebelumnya yang saya tidak tahu. Baik, saya akan berikan kamu kesempatan, satu-satunya kesempatan. Harap kamu pakai baik-baik. Terima kasih Pak. Titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat persentase kebocoran uang saja, tapi juga dari menipisnya kepercayaan kepada orang lain. Ingat, kejujuran adalah langkah awal melawan korupsi.